Selamat pagi, nama saya Iksan Jamal Tabarok. Saya coba mempresentasikan topik eh, aplikasi hukum fisika pada refrigerator atau yang lebih dikenal kulkas ya. Pada presentasi ini saya coba membahas bagaimana prinsip-prinsip fisika khususnya hukum termodinamika. Di mana hukum termodinamika ini digunakan dalam alat-alat rumah tangga yang fungsinya cukup berguna. Baik, oke, ini outline dari presentasi. Mungkin pertama kita akan bahas terkait alat dan fungsi yang menjadi fokus utama kita yaitu kulkas. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana cara kerja kulkas secara teknis dimulai dari kompresor hingga proses pendinginan. Kemudian ketiga, saya coba menjelaskan hukum-hukum fisika yang diterapkan dalam cara kerja kulkas, khususnya hukum termodinamika dan prinsip perubahan tekanan. Dan terakhir yaitu kita kesimpulan bagaimana ilmu fisika sangat berperan dalam pengembangan teknologi seperti kulkas ini. Oke, kita semua pasti sering menggunakan kulkas di rumah. Alat ini sebenarnya adalah contoh penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kulkas atau refrigerator berfungsi untuk menjaga makanan tetap segar dengan menurunkan suhu. Selain itu, suhu rendah ini menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Dengan begitu, makanan bisa lebih tahan lama tanpa cepat rusak. Bahkan, kulkas juga bisa digunakan untuk menyimpan obat-obatan yang relatif sensitif terhadap suhu. Jadi, fungsinya sangat penting untuk rumah tangga maupun di dunia medis ataupun dunia industri. Oke, mungkin ini bagian yang lebih teknis. Bagaimana cara kulkas bekerja? Proses dimulai dari kompresor yang menekan gas refrigeran, kemudian sehingga gas menjadi panas dan tekanannya meningkat. Gas panas ini lalu mengalir ke kondenser dan di sini panas dilepaskan ke lingkungan. Gas berubah menjadi cair karena suhunya turun. Cairan ini kemudian melewati katup ekspansi dan karena tekanannya menurun drastis, ia berubah menjadi gas dingin. Nah, gas dingin ini mengalir ke evaporator yang ada di dalam kulkas, menyerap panas dari makanan dan udara di dalam ruang kulkas. Hasilnya, suhu di dalam kulkas menjadi dingin. Proses ini terus berulang agar suhu tetap stabil. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di balik kerja kulkas, pasti ada hukum-hukum fisika yang sangat penting. Pertama adalah hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa dirubah. Hanya bisa dirubah bentuknya, maksud saya. Kemudian di kulkas, energi panas diambil dari dalam ruang pendingin dan dibuang keluar. Kedua, hukum termodinamika 2 menyebutkan bahwa panas secara alami berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Namun di kulkas justru sebaliknya, kita harus memindahkan panas dari suhu rendah keluar yang lebih panas. Inilah mengapa dibutuhkan energi tambahan, yaitu kerja dari kompresor. Terakhir, ada prinsip tekanan dan perubahan fasa. Ketika tekanan zat diturunkan, suhu pun ikut turun dan zat bisa berubah wujud dari cair ke proses atau sebaliknya. Proses ini dimanfaatkan dalam sistem refrigerasi. Oke, kulkas merupakan contoh nyata bagaimana hukum fisika terutama di termodinamika diterapkan dalam teknologi kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman tentang energi, tekanan, dan perubahan fasa, sistem pendingin seperti kulkas tidak akan bisa dirancang. Ini membuktikan bahwa ilmu fisika tidak hanya teori, namun sangat aplikatif dan mempengaruhi kehidupan modern secara langsung. Sekian presentasi dari saya mengenai
aplikasi dari hukum fisika pada alat-alat rumah tangga, yaitu kulkas atau refrigerator. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fisika, khususnya hukum termodinamika yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, terima kasih. Salam.